Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kita, yaitu komitmen organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dan dua teman saya, Diah Sawitri dan Swinda Aulansari. Baiklah, langsung saja ke pengertiannya yang akan dijelaskan oleh Swinda Aulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swinda Aulansari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komitmen organisasi. Colquitt, Lepin, dan Watson berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah keinginan seseorang karyawan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Gibson dan kawan-kawan menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu perasaan akan pengenalan, loyalitas, dan keterlibatan yang diperhatikan terhadap organisasi atau unit organisasi. Komitmen organisasi terbentuk dari keseharian seseorang dalam memahami situasi dan kondisi organisasi, sehingga membentuk satu proses mental yang kuat yang mampu menghidupkan gairah atau semangat dalam berorganisasi dengan berusaha melakukan segala aktivitas organisasi dengan penuh ketekunan dan kekonsistenan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk komitmen organisasi. Greenberg mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian, yakni A. Individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi, ini dinamakan tidak komit. B. Sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. C. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. D. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan, tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi, tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan, dikenal sebagai komitmen secara global. Selanjutnya, berkaitan dengan dimensinya, Colquitt, Lepin, dan Watson berpendapat bahwa ada 3 bentuk dimensi komitmen organisasi, yaitu A. Effective commitment. Effective commitment adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi. Yang B. Continuance commitment. Continuance commitment adalah komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan senioritas atas promosi atau benefit. Yang C. Normative commitment. Normative commitment adanya perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu. Tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri komitmen organisasi. Ciri-ciri komitmen organisasi itu ada beberapa, yaitu yang pertama, memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah yang muncul, baik secara langsung terhadap dirinya atau kelompoknya. Yang kedua, bernuansa emosi, yaitu menjadikan sasaran individu dan sasaran organisasi menjadi satu dan sama atau merasakan keterikatan yang kuat. Yang ketiga, bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan, misalnya menjadi patriot. Yang selanjutnya, memiliki visi strategis yang mementingkan diri sendiri. Yang selanjutnya, memiliki secara sungguh-sungguh walaupun tanpa imbalan secara langsung. Yang selanjutnya, merasa sebagai pemilik atau memandang diri sebagai pemilik, sehingga setiap tugas diselesaikan secepat dan sebaik mungkin. Yang selanjutnya, memiliki rumusan misi yang jelas untuk gambaran tahapan yang akan dicapai. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesadaran untuk perasaan yang jernih bahwa pekerjaan bukanlah suatu beban. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Diah Sawitri. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. 1. Karakteristik personal. Karakteristik personal mencakup usia, masa jabatan, motif berprestasi, jenis kelamin, ras, dan faktor kepribadian. Menurut Wells dan Lavan pada tahun 1981, tingkat pendidikan berkorelasi negatif dengan komitmen terhadap perusahaan.
Karyawan yang lebih tua dan lebih lama bekerja secara konsisten menunjukkan nilai komitmen yang tinggi. 2. Karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan meliputi kejelasan serta keselarasan peran, umpan balik, tantangan pekerjaan, otonomi, kesempatan berinteraksi, dan dimensi inti pekerjaan. Biasanya, karyawan yang bekerja pada level pekerjaan yang lebih tinggi nilainya, dan karyawan menunjukkan level yang rendah pada konflik peran dan ambigu cenderung lebih berkomitmen. 3. Karakteristik struktural. Faktor-faktor yang tercakup dalam karakteristik struktural antara lain ialah derajat formalisasi, ketergantungan fungsional, desentralisasi, tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan fungsi kontrol dalam perusahaan. Atasan yang berada pada organisasi yang mengalami desentralisasi dan pada pemilik pekerja kooperatif menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi. 4. Pengalaman bekerja. Pengalaman kerja dipandang sebagai kekuatan sosialisasi yang penting yang mempengaruhi kelekatan psikologis karyawan terhadap perusahaan. Pengalaman kerja terbukti berkorelasi positif dengan komitmen terhadap perusahaan sejauh menyangkut taraf seberapa besar karyawan percaya bahwa perusahaan memperhatikan minatnya, merasakan adanya kepentingan pribadi dengan perusahaan, dan seberapa besar harapan-harapan karyawan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan pekerjanya. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.